Halo semuanya, aku Tihana Tian dengan NIM 330. Di sini aku akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja dan desentralisasi pada akuntansi manajemen. Nah, langsung aja kita ke materinya, yaitu yang pertama, ada pengertian desentralisasi nih. Nah, desentralisasi itu apa? Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah atau pendelegasian wewenang pada manajer tingkat bawah untuk membuat keputusan dan melaksanakannya di area yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu apa alasan melaksanakan desentralisasi? Nah, ini ada beberapa alasan yang menjadi dasar untuk melaksanakan desentralisasi. Yang pertama ada memudahkan dan menggunakan informasi lokal. Nah, memudahkan dan menggunakan informasi lokal di sini maksudnya yaitu untuk meminimalkan kesalahan dalam mengaplikasikan perintah dari manajemen pusat dan meminimalkan kelebihan informasi pada manajemen pusat. Lalu alasan yang kedua yaitu ada fokus manajemen pusat. Nah, fokus manajemen pusat ini artinya manajemen pusat bebas dalam merumuskan perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Lalu ada alasan yang ketiga, yaitu melatih dan memotivasi para manajer. Nah, untuk melatih dan memotivasi para manajer ini artinya memberikan kesempatan pada manajer itu untuk membuat keputusan dan mengevaluasi kapabilitas dari manajer lokal. Lalu alasan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing. Nah, perusahaan dengan desentralisasi ini diharapkan dapat bertindak sebagai suatu bisnis mandiri yang memiliki daya saing, karena perusahaan yang tersentralisasi ini tidak mampu menutup keefisienan berbagai divisi yang pada gilirannya akan memperlemah daya saing perusahaan. Lalu selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan desentralisasi. Nah, untuk keunggulannya yang pertama itu ada memberi kesempatan dan kepercayaan pada manajer bawah atau manajer lokal. Lalu yang kedua, manajer bawah memiliki informasi yang lebih rinci, akurat, dan aktual. Nah, tapi ada kelemahannya. Nah, kelemahannya yaitu manajer bawah ini kurang memahami kondisi menyeluruh tentang organisasi dan juga sangat mungkin terdapat situasi kurangnya koordinasi. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, evaluasi kinerja ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pengukuran kinerja pusat investasi dan pengukuran prestasi atau kompensasi manajemen. Nah, apa sih tujuannya ada evaluasi kinerja? Yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar akan membuahkan hasil yang diinginkan. Nah, kita akan membahas untuk pengukuran kinerja pusat investasi terlebih dahulu. Nah, pusat investasi ini adalah segmen dari suatu organisasi yang manajernya ini memiliki kendali atas investasi, termasuk juga biaya dan penerimaan. Nah, pengukuran kinerja pusat investasi itu menggunakan dua pendekatan. Ada yang pertama itu ada return on investment atau ROI, sama yang kedua itu ada residual income atau RI. Nah, kita bahas dulu yang ROI-nya dulu nih. Jadi, ROI itu kan return on investment. Jadi, ini tuh mengukur investasi dengan membandingkan antara laba operasi dengan aset operasi rata-rata. Nah, untuk rumusnya yaitu laba operasi dibagi aset operasi rata-rata atau bisa juga dengan margin kontribusi dikali perputaran investasinya itu. Atau bisa juga dengan rumus laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aset operasi rata-rata. Nah, ini sebagai contoh ada perbandingan ROI antara divisi elektrik dengan divisi supplies medical. Nah, pada tahun 2005, ROI di divisi elektrik kan 18%. Di 2006-nya ROI-nya 20%, berarti kan itu ada kenaikan. Nah, sedangkan di divisi supplies medical di tahun 2005 ROI-nya itu sebesar 18%, sedangkan di 2006 ROI-nya sebesar 15%. Berarti kan itu ada penurunan.
Nah, tetapi kalau misalnya dilihat dari sisi margin, itu tuh margin kedua divisi tersebut pada tahun 2006 sebenarnya turun jika dibandingkan dengan margin yang 2005, ya kan? Nah, terus kenapa bisa begitu? Jadi peningkatan ROI divisi elektrik ini bukan disebabkan oleh peningkatan margin, tetapi disebabkan oleh peningkatan perputaran dan penurunan ROI di divisi supplies medical ini disebabkan oleh margin yang turun. Nah, lalu ada keunggulan serta kelemahan dari ROI sendiri. Nah, untuk keunggulannya yaitu yang pertama, mendorong manajer fokus pada efisiensi biaya dan efisiensi aset operasi. Tapi kelemahannya yaitu ROI ini hanya berfokus pada profitabilitas divisi dan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Dan juga mendorong manajer terfokus pada kepentingan jangka panjang. Nah, tadi kan udah bahas mengenai ROI, lalu sekarang kita akan membahas mengenai laba residu. Nah, laba residu atau Economic Value Added atau EVA adalah selisih antara laba bersih operasional setelah pajak dikurangi total biaya modal terpakai. Atau rumusnya bisa seperti ini, EVA sama dengan laba setelah pajak dikurangi biaya modal rata-rata dikali total modal terpakai. Nah, kita langsung ke contohnya aja biar langsung ngerti. Misal diketahui ada rata-rata aset operasional sebesar 200.000 dolar, ada laba bersih operasi sebesar 40.000 dolar, dan tingkat pengembalian minimal sebesar 15%. Nah, untuk rata-rata aktiva atau aset operasionalnya di ROI dengan di pendapatan residual itu kan sama nih 200.000 dolar. Untuk laba bersihnya sebesar 40.000 dolar. Nah, untuk di ROI itu sebesar 20%, sedangkan kita menghitung tingkat pengembalian minimalnya yaitu dengan 15% itu dikali dengan pendapatan residualnya. 15% dikali 200.000 yaitu sebesar 30.000 dolar. Nah, untuk laba residualnya itu kita menghitungnya dengan laba bersih dikurangi pengembalian minimalnya. Jadi 40.000 dikurangi 30.000 yaitu 10.000 dolar, sebesar 10.000 dolar laba residual. Nah, untuk evaluasi kinerja kan tadi udah ada dua ya. Yang pertama itu ada pengukuran kinerja pusat investasi, tadi udah kita bahas. Lalu yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kompensasi manajemen. Nah, adanya kesesuaian manajemen ini ditujukan untuk menciptakan kesesuaian tujuan sehingga manajer ini akan menunjukkan kerja yang baik bagi perusahaan. Nah, jenis kompensasi yang diberikan itu ada dua, ada yang keuangan, ada yang non-keuangan. Nah, untuk yang keuangan itu contohnya seperti ada kenaikan gaji, bonus berdasarkan laba, dan opsi saham. Nah, sedangkan yang non-keuangan yaitu kenaikan jabatan, ruangan kerja yang nyaman, dan pengeluaran yang ditanggung oleh perusahaan dan sebagainya. Nah, setelah ini ada penetapan harga transfer. Misal di perusahaan ABC ada divisi A sama divisi C. Nah, di divisi A ini memproduksi komponen dan mentransfernya ke divisi C dengan harga transfer 30 dolar per unit. Nah, nanti dari di divisi C itu membeli komponen dari divisi A dengan harga 30 dolar per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Nah, yang dilakukan divisi A ini kan akan menghasilkan pendapatan bagi divisi A yang akan meningkatkan laba bersih sama meningkatkan ROI-nya. Nah, yang dilakukan dengan divisi C kan membeli komponen dengan harga transfer 30 dolar per unit. Nah, itu kan menghasilkan biaya bagi divisi C yang mengakibatkan menurunkan laba bersih dan juga menurunkan ROI-nya. Nah, jadi pendapatan harga transfer itu sama dengan biaya harga transfer. Nah, dampaknya nol bagi perusahaan ABC. Lalu yang selanjutnya yaitu ada metode harga transfer. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer. Yang pertama itu harga transfer berdasarkan biaya. Yang kedua, harga transfer berdasarkan pasar.
Yang ketiga, harga transfer berdasarkan biaya plus. Yang keempat, harga transfer berdasarkan negosiasi. Yang kelima, harga transfer berdasarkan arbitrer. Dan yang keenam, harga transfer ganda. Kita bahas pertama dulu yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Nah, harga transfer berdasarkan biaya ini biasanya dilakukan dalam perusahaan yang tersentralisasi penuh, di mana manajemen eksekutif pada dasarnya ini membuat semua keputusan operasional untuk divisi tersebut, sehingga pengendalian biaya sebagai dasar untuk mengukur kinerja seorang manajer. Ada keunggulan dan kelemahan dari harga transfer berdasarkan biaya. Keunggulan yang pertama ini memungkinkan biaya produk akhir yang sederhana dan mencukupi guna analisis laba berdasarkan lini produk. Nah, sedangkan kelemahannya yaitu tidak sesuai dengan perusahaan terdesentralisasi yang perlu mengukur profitabilitas dari unit-unit yang memiliki otonomi. Nah, lalu yang selanjutnya ada harga transfer berdasarkan pasar. Nah, harga yang dikenakan secara internal ini biasanya identik dengan harga yang dikenakan ke pelanggan luar. Meskipun beberapa perusahaan menerapkan diskon atas harga pasar untuk mencerminkan ekonomi dari perdagangan antar divisi di dalam suatu perusahaan. Nah, ada juga keunggulan dan kelemahan dari harga transfer berdasarkan pasar. Yang pertama yaitu keunggulannya mencerminkan profitabilitas produk dan kinerja manajemen divisi dengan divisi yang beroperasi secara kompetitif. Nah, untuk kelemahannya yaitu kebutuhan akan pasar di luar yang kompetitif dan telah berkembang dengan baik. Namun, harga pasar ini tidak selalu dapat ditentukan untuk produk setengah jadi atau produk yang unik. Lalu ada harga transfer berdasarkan biaya plus. Nah, harga transfer berdasarkan biaya plus ini meliputi biaya untuk memproduksi plus markup laba normal. Nah, metode ini seringkali digunakan ketika harga pasar ini tidak tersedia. Dan dengan kata lain juga, harga ini merupakan harga pengganti dari harga pasar. Nah, untuk keunggulan dari harga transfer biaya plus itu ya memudahkan untuk menghitungnya. Untuk kelemahannya itu tidak memberikan insentif bagi divisi penjual supaya menjadi efisien. Lalu yang selanjutnya ada harga transfer berdasarkan negosiasi. Nah, harga transfer ini ditetapkan melalui negosiasi antara divisi pembeli dan divisi penjual. Nah, masalah dalam metode ini adalah negosiasi ini tidak hanya memakan waktu, tetapi memerlukan pemeriksaan ulang dan revisi harga yang cukup sering. Nah, harga transfer berdasarkan negosiasi ini seringkali membelokkan usaha manajer divisional dari aktivitas-aktivitas produktif yang sebenarnya menjadi kepentingan perusahaan ke aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat bagi divisi tersebut. Selanjutnya ada harga transfer berdasarkan arbitrer. Nah, harga transfer arbitrer ini ditetapkan oleh manajemen pusat. Nah, harga tersebut umumnya dipilih untuk meminimalkan pajak dan tujuan tingkat perusahaan lain. Ada keunggulan dan kelemahan dari harga transfer arbitrer. Keunggulannya yaitu suatu harga ini dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga akan mencapai tujuan yang dianggap paling penting oleh manajemen pusat, sedangkan kelemahannya itu dapat mengalahkan tujuan penting dari desentralisasi, tanggung jawab atas laba, dan sangat menghambat otonomi dan insentif laba bagi manajer divisi. Nah, lalu yang terakhir ada harga transfer ganda. Nah, harga transfer ganda ini digunakan dalam situasi saat tujuan yang merupakan fungsi dari harga transfer ini berbeda di departemen yang menggunakan atau departemen pembeli dengan departemen yang memproduksi atau departemen penjual. Jadi, kesimpulannya itu adalah tidak ada satu metode penetapan harga transfer yang dapat secara efektif memenuhi semua kebutuhan di segala situasi. Nah, sehingga harga transfer yang terbaik dapat didefinisikan hanya ketika harga tersebut merupakan harga yang terbaik untuk tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Baik, itu mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan, saya jelaskan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.